FB ya. Memang zamannya lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatas salam. Tahiyatan ahlal jinan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Al-Fakir Abah Hendri Kusna dihormati, para asatid, dan seluruh santri, ada santriwati juga ya, santriwan santriwati, oh ya, biar bawa di sini ya, iya ya. Ya, wahayyikum tahiyatas salam, tahiyatan ahlal jinan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rasulullah. Yang Al-Fakir hormati seluruh asatid dan asatizah, santriwan santriwati, Al-Mukarram jami'il asatid wa asatizah, Al-Mukarramun jami'it talamid wa tulab wa talabah minal aulad wal banat fi hadzal ma'had Al-Asri, Profesor Muhajirin, senior apa ya. Insyaallah shaimun dan shaimat, tidak puasa kalau malam ini kan sedang ini ya, sudah buka ya. Insyaallah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafatul ghaibu lil fuqara ila sirati mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal ats wa kam min qa'imin laisa lahu min hadhi ila ta'ab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan fi hadisi al-akhar, man lam yada' qaula zur wal amalu bihi falaisa lillahi haja fi ayyada ta'amu wa syarabu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Adik-adik, seluruh santriwan santriwati, para asatid dan asatizah, pondok pesantren modern Profesor Muhajirin yang dicintai Allah Ta'ala. Malam hari ini alhamdulillah dengan sangat berbahagia Abah Hendri diminta tolong oleh Kando Profesor Dr. Muhajirin, senior Abah di pesantren Gontor dulu. Abah ini alumni Gontor,
tahun 96 sembilannya. 1997. Tamatnya. Dari SD. Dulu tes gontor tuh sangat mudah, saking mudahnya 3 kali tak lulus. 2 kali tes tak lulus ke hari salah. 3 kali baru zaman kami baru ada gontor 1. Pas setelah khotam baru ada gontor 2. Jamaah sekalian bukan Allah Ta'ala, malam hari ini kita tanpa terasa adik-adik sekalian telah memasuki Asrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, kita ada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ketika itu Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan panjangkanlah umur kami memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab banyak keutamaan. Di situ Allah meniupkan Nur Muhammad ke dalam rahimnya Siti Aminah. Dan ada peristiwa Isra wal Mi'raj dengan perintah sholat 50 waktu sama dengan diskon 5 waktu, 1 waktu nilai 10. Jadi kalau kita meninggalkan sholat 1 waktu, rugi 10. Dan bulan perumpamaan Syahrul Rajab di tathir jasad. Bulan Rajab itu untuk membersihkan jasad. Jadi Abah Hendrik ceramah malam ini 1 paket sampai lebaran ya. Sama sekali ya. Kamu kan tanggal 15 libur ya. Nah itu. Untuk membersihkan najis jasad. Najis jasad. Perlu diketahui dalam hadis Jibril itu, dalam hadis kitab Arba'in Nawawi, pertama itu niat. Innamal a'malu biniyat. Segala amal ibadah tergantung pada niat. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasul. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratu mahajra ilaih. Kalau niatnya belajar ilmu di pesantren karena calon istri yang akan dinikahinya, atau siapa tahu sudah jodoh dari kecil ya, itu aja yang didapat. Ridha Allah Rasul tak dapat. Kemudian hadis kedua, hadis Jibril. Hadis Jibril ini ketika itu Rasulullah memberikan pengajian seperti ini. Dalam majelis tiba-tiba datang seorang laki-laki seperti perjalanan jauh. Tapi namanya orang berjalan jauh, misalnya dari Kayagung ke Palembang, apa aja belean mata dari mato tertidur di mobil ya. Kusut masai rambut ini sama sekali nggak ada bekas perjalanan. Tidak ada bekas safar, usafir. Tiba-tiba datang ke Rasulullah SAW, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, langsung ngadu lutut. Ditanya, ya Muhammad, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal iksan. Dijawab oleh Nabi, as-sa'il a'lam minal mas'ul. Orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Sebenarnya saling mengenal. Siapakah? Sebenarnya ini malaikat Jibril. Nyamar jadi manusia. Sahabat kaget, siapa orang ini? Kurang adab sekali, datang ucapkan salam. Sok SKSD, sok kenal, sok deket. Akhirnya dijelaskan satu persatu. Al-Islam huwa, al-iman huwa, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, yang Abah baca tadi ya, Imam. Rukun iman yang 6. Rukun iman apa? Ya, santri semua. Ada ya? Rukun Islam 5. Dijawab oleh Nabi. Detail. Rukun iman 5, rukun Islam 5. 1 sampai 5 kan? Antasyhada alla ilaha illallah wa dan seterusnya, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat dan seterusnya sampai ke haji. Sadaqta, Anda benar katanya. Kaget sahabat, wong ini dia bertanya, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Aneh kan? Terus ketiga, ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tara fa illam kunta tara fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan benar-benar melihat Allah. Walaupun kita tidak bisa, Allah Maha melihat kita. Allah tahu kalau perbuatan kita nih. Walaupun dalam hati kita, wong dia yang ciptakan kita kok. Nah,
Nanti ketika kita belajar mulai dari pesantren sampai kita profesor, dari disiplin ilmu iman tadi lahirlah namanya akidah, tauhid. Kita belajar kan Imam Zarkasi kan sifat 20 ya, wujud, kidam, bako. Kalau dikaji di universitas, ribuan profesor lahir dari kajian kitab teori ini. Tetapi belum tentu kita mengenal Allah yang maha wujud, kidam, dan bako. Ada namanya 7 sifat ma'ani, dikembalikan 7 sifat maknawi, kudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basor, kalam. Jangan kita akui milik kita, itu milik Allah. Kita ini dititip ibadah. Kalau bukan karena kudrat, iradat Allah yang dikusnadi, abah ini tidak bisa ke sini. Betul. Karena takdir Allah. Kemudian Islam itu fikih yang mengatur hukum syariat gawi jasad kita ini lah. Mulai dari makan minum, ibadah, fikih ibadah, hablum minallah, hablum minan nas, diatur dan harus suci jasad kita ini. Makanya di bulan Rajab itu bersihin jasad. Masuklah bulan di bulan Ruwah kemarin, di bulan Sa'ban untuk bersihkan hati. Kali bulan Rajab banyak-banyak istighfar, kita banyak memohon ampun kepada Allah. Di bulan Sa'ban banyak-banyak bersolawat, tanda cinta kepada Rasulullah. Dan bulan Ramadan ini kita untuk mensucikan ruh. Makanya di bulan suci Ramadan banyak kali amal ya Ramadan. Mulai dari fikihnya, ibadah, qiyamul lail, tarawih, salat isya, witir, tadarus. Nah, malam ini ya dakwah apalah banyak, syahrul Quran, syahrul dakwah, Ramadan itu banyak ya. Masuklah kita. Jadi ada tiga bagian. Ramadan, apa pengertian Ramadan? Ramadan itu tahrik ala hawa nafsi, membakar hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini pertama kali buka Quran surat Al-A'raf 172. Wa asyhadu ala anfusihim alastu rabbikum qalu bala syahidna. Allah. Dan kami ambil kesaksian dulu si A, si B, si C di alam ruh, jiwa-jiwa kita ini, nafsu-nafsu kita ini sudah bersyahadat di alam ruh sana. Allah bertanya kepada kita dulu, bukankah aku Tuhan kalian? Benar, kata kita. Bala dalam bahasa Arab itu lesan awala, not yes or not, but of course, tabaan, pasti. Perjanjian dalam ruh ini ketika nafsu itu, ruh itu ditiupkan wa nafsu min ruh dalam jasad manusia, lupa. Makanya perlu di azan iqamah pas lahir. Makanya Islam dalam fikih diajarkan bagaimana tata cara membersihkan najis mughallaz wa muqaffaf wa mutawassithah. Itu baru untuk jasad. Yang namanya orang hidup jasad baik apa ada ruh? Nah, ini jarang kamu dikaji di sini. Abah dengan ngajar tasawuf, Iksan. Ini cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi yang Allah lihat itu bukan jasad kita. Jasad kalau mati makan cacing. Yang nak kembali ke Allah itu ruh, jiwa, ruh kita ini. Kudrat. Ini mama abah yang dari Umi kandung kemarin baru meninggal 10 hari yang lalu, anak kecengal. Percuma ilmu kita tinggi pesantren, ketika orang tua mati nggak bisa nuntun, percuma. Tolak ukur. Hebatlah kita di dunia ini, presiden ke apa saja jabatan kita, ketika nak mati itu nggak tahu jalan kembali. Bernapas dengan mulut, bukan ngidung lagi. Wah, iblis goda. Nampak ruko guru, bukan itu iblis. Segitunya setan iblis menggoda kita agar tersesat. Saking dendam dengan anak cucu Nabi Adam. Kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah. Lupa. Tempat kita munajat, atas bawah kita sujud kepada Allah asal dari tanah. Hati kita yang sombong tinggi hati itu sujud ke tanah. Ingat nak balik ke sini. Minha khalaqnahum wa fiha nu'idukum nukhrijukum wa fiha taratan ukhra. Minha khalaqnahum wa minha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya engkau diciptakan dan dari akan dikembalikan, kubur maksudnya, dan akan dibangkitkan kembali.
Itu maksud innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duluan balik apa mati? Hah? Nak tanya, duluan balik apa mati? Duluan mati, matikan ego keakuan. Aku alumni Gontor, aku alumni Profesor Muhajirin, alumni. Kembali kepada Allah, la ilaha illallah. Kita nggak punya ilmu apa-apa. Makanya bulan Ramadan ini kita dididik madrasah Universitas Ramadan. Madrasah. Pertama kali nafsu yang paling mengalak diciptakan sebelum dititipkan ke jasad Nabi Adam. Ini patung, ini Nabi Adam katanya. Oh. Itu mengaji diri ya malam ini ya. Tidak apa-apa, lambat-lambat. Anu baca ayat pendek kayak. Malam itu Qadar ini. Ruh, tiup, dah, hidup. Nafsu. Nafsu. Siapa lo sama gue? Gue ada gue, lo. Kata nafsu, sombong nafsu tuh. Buka kitab Darul Nasihin. Lempar ke neraka 3 kali, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dipuasakan. Baru terlempek pasang dusun kami. KO nafsu. Aku adalah hambamu yang lemah ya Allah. Engkau ada Tuhan menciptakan aku. Itu nafsu. Coba ada yang kelas sampai kelas berapa ini sini? Nah, belajar belum mahfuzat? Nah, inna nafsaka tifli. Dah. Intuh minhu syabba'ala. Kubbir radha. Yabtabtin janfatin. Kalau kami di Gontor itu kelas 2 itu. Sesungguhnya hawa nafsu itu ibarat anak kecil yang masih netek sama emaknya. Masih nyusu. Kalau nggak disapi, nggak dikasih berita wali pahit-pahit, nggak berhenti nyusu. Nggut sampai umur 20 tahun masih nak netek terus kan? Malu kan? Jadi nafsu itu, titik kelemahan manusia itu selalu memperturutkan hawa nafsu, bahkan memperturutkan hawa nafsunya. Contoh ya, kalau ibu-ibu ya, apa yang dilihat di iklan di TV, di Shopee nak dibeli semua. Yang iklan online. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Keinginan kebutuhan. Kalau keinginan itu nafsu. Kalau kebutuhannya butuh namanya. Makanya kata almarhum Kiai Imam Abdullah Syukri Zarkasi, kayak Abah di Gontor dulu mengatakan, sederhana itu jika sesuai kebutuhan. Contoh, Abah nak punya mobil misalnya, sederhana agar mudah dakwah. Bukannya sederhana itu. Punya helikopter nak dakwah ke dalam Papua sana. Sederhana, sesuai kebutuhan. Kalau tidak sesuai kebutuhan bukan sederhana. Tidak ideal sederhana tuh pakaian belel, badan bau, compang-camping. Santri Gontor rapi-rapi orangnya. Kan Abah dari Gontor sudah biasa rapi. Nggak nyaman kalau nggak rapi, pakaian nggak digosok tuh, nggak disetrika. Nah itu ya. Nah, Ramadan itu rahmat. 10 hari pertamanya rahmat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita rahmat Allah. Mendapat rahmat Allah. Kita masuk surga bukan karena amal ibadah, tapi rahmat Allah dan ridhonya. Mimnya Ramadan. Ramadan yarmudu Ramadanun. Rahman. 10 hari kedua lewat sudah ya. Maghfirah. Mudah-mudahan kita dapat ampunannya. Amin. Nah, malam hari ini kita masuk malam ke-21. Malam liku, yang seliku, 2 liku, 3 liku, jangan lama juga. Malam 21, 23, 25, 27, 29 itu malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil, karena Allah suka yang ganjil. Witir itu ganjil artinya. Malam hari ini kita disunahkan iktikaf di masjid, boleh iktikaf di sini apa-apa. Masjid pada hakikatnya diri kita ini makmur jadi masjid. Suci masjid artinya tempat sujud. Abah malam hari ini lewat jam 00 Abah balik tidur sebentar ke masjid. Ini banyak orang ada adab-adabnya iktikaf itu. Ini bawa kasur lihap, ngandong tidur. Kalau kami orang Toreko ya, kalau iktikaf tuh kita ngambil wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tobat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah tahajud. Kalau pengen kan dalam satu malam nggak boleh. Ada yang mengatakan kami witir, nggak boleh 2 kali sholat witir. Contoh kalau kita nak pakai 21 ya, 23 rakaat. Ini kan 11 kita kan. Nah, boleh 2, 1 atau langsung 3 kan, witir. Kalau kamu nak nambah lagi malam keke, nak bangun lagi tahajud, nggak usah tutup. Silakan baik, nggak boleh mundur ke belakang. Nanti waktu tahajud tutup ngewitir. Witir itu namanya ganjil. Kalau bukan witir makin genap. Ada logikanya. Nah, kita itu kalau itikaf itu tafakur, berzikir, biarkan Allah kasih karunia.
Dan tidur berzikir karunia Allah. Cuma jangan disengaja. Ada. Biasa anak pondok Abu Naum banyak. Ya mas kalian bukan Allah SWT. Iya pengalaman ya tak. Dan juga Abu Gosop juga ya. Ada di sini. Kalau di Gontor kami itu asrama, masya Allah. Ada ininya, ada dompetnya. NIM, nama, kelas, hostel, kamar, asrama. Digembok pula. Anak dulu calak, pinter anak aja cerdik. Ay, nggak perlu gembok-gembok sendal ya, no sandal on. Logika aja lah. Nggak mungkin orang ngambil sendal kita mau beda sepasang ketahuan sama bagian kamar security kan. Sebelah anak taruh di ujung sana, sebelah sini nggak pernah hilang sendal. Udah, calak dah itu. Eka, pintar maling, pintar lagi tuh masih. Itu pengalaman pribadi dulu di pondok ya. Sebelah di ujung taruh sih, sebelah di sini. Ingat kita di situ. Nggak mungkin orang nak gosok ngambil sandal kita beda sebelah ketahuan sama security Kismul Aman. Nah ini kau gosok sini. Kejewer deh. Jemaah sekalian, Ramadan do'afun. Orang yang berpuasa itu akan lipat gandakan pahalanya. Tidur mau jadi ibadah, yang amalan yang wajib, yang sunnah jadi wajib. Jangan pula habis subuh tidur, bangun zuhur, habis sholat zuhur tidur lagi ya sampai asar. Biasa tidur lagi mati biasa kalian. Ada. Maksudnya itu lebih baik tidur pada ngemelek matonya, nyelit ini melek ya. Yaftah. Matanya terbuka tapi mulai ngomong ke wong lah. Habis pahala puasa. Nah. Kemudian ulfa, alif, ada nama ulfa dah sini. Orang berpuasa hatinya lembut. Kalau orang yang puasa hatinya masih kasar, suka bencingan orang, iri dengki, belum. Najah, orang puasa tuh najah, sukses. La'allakum takwa atau apa dia? Takut karena awarok yakin. Kunci iman adalah ikhlas. Kunci takwa adalah sabar. Mudah, ikhlas, sabar. Belum tentu ketika kita ditimpa musibah, ikhlas, sabar yang megang mic belum tentu. Enggak. Itu. Kemudian setelah kita itikaf itu banyak amal mungkin. Kalau bosan zikir, baca Quran, dengan dengar kajian banyak ya. Yang jelas banyak diam, yang banyak ngomong. Itikaf itu bertafakur, ingat asal muasal penciptaan diri kita nih dari mana kita nih? Dari air mani. Jangan sombong. Cantik belaga cak ini nih kan. Pakai sorban pakai apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum masuk Idul Fitri ada nama zakat fitrah. Fitrah suci, tauhid seperti bayi baru lahir. Walaupun bayi baru lahir 1 detik wajib fitrah keluar. Apa fungsinya fitrah itu? Tapi harus sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sudah sholat Idul Fitri namanya sedekah biasa. Fungsi tujuannya zakat fitrah ini selain untuk mensucikan diri kita, untuk menampal, ibarat ban bocor, ditampal kan? Puasa kita yang bocor-bocor tadi ini puasa katanya. Tapi itu tadi, makanya kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal aksi. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa kecuali lapar dan haus. Haus, capek, ngantuk, tapi pahala tak dapat. Itulah kalau bahasan fikih, sah asal cukup besar pun sah. Kalau kita sob ihsan, merasa diawasi Allah, judulnya ibadah kita diterima pun ditolak. Syariat, jempol, tarekat jalan, hakikat makrifat, setelah menjadi kecil lagi kelingking. Tidak ada ego pengakuan. Aku yang pintar, aku yang ini hebat, nggak ada. Kita ini bodoh di hadapan Allah. Yang maha pintar itu Allah, bukan manusia. Ngeblank lagi, lupa lagi. Nah itu kelemahan kita. Alumni sini, jangan merasa hebat kalau tamat lagi. Yang hebat itu Allah, hati manusia. La haula wala quwata. Nah disinilah letaknya kita puasa tadi. Ada fitrah, kembali ke suci. Ini perumpamaan ya, tinggal pilih. Pengen jadi ular
Ulat apa kepompong apa kupu-kupu? Pernah dengar? Ular, seluruh hewan tuh puasa. Harimau, singa, puasa ada. Ada saat nggak makan 40 hari. Ular puasa. Pernah kamu ke hutan? Ada dusun nggak sini? Kalau nyari jamur musim hujan ya, dalam hutan ya. Ya. Kadang-kadang ketemu kelumbus ular ya. Ganti kulit kelumbus ya. Puasa itu. Sebelum ganti kulit ular itu makanannya daging. Tikus apa-apa ya. Kalau ular piton, kambing makan ayam. Jalannya masih main liuk-liuk gitu kan. Ya, hewan buas. Setelah ganti kulit sudah puasa, apakah ada perubahan pada dirinya, akhlaknya, tabiatnya, bentuknya? Nggak ada. Jadi habis Ramadan ya, akhlak tak berubah, masih kasar dengan orang tua, perintah males, sholat males, puasa ulau. Woi, ular. Pengen jadi ular tak kamu? Yang kedua ulat. Tahu ulat? Cewek-cewek belakang takut ulat bulu tidak? Ulat itu makannya daun, jadi hama tanaman, nak disemprot pestisida. Tidak? Nanam tembakau misalnya, nanam apa? Ubi kayu apa? Habis pokoknya kates kan. Ular kan? Ulat. Tapi setelah dia berpuasa, sembunyi tafakur, dia itikaf dalam kepompong. Itikaf juga itu seperti dalam gua Hira Rasulullah kan. Itu fungsi itikaf tuh. Agar puasa kita ini ibarat ayam. Nah, ayam itu ngerami telur itu puasa 21 hari. Ya. Jadi puasa kita jangan sampai nggak netes. Nggak jadi anak ayam. Kita nih manusia. Ulat tadi setelah dia berpuasa, dia bertapakur di gua Hiro, bertapa. Meditasi apa nama istilah itu kan? Tapakur lah, muhasabah diri dalam kepompong, tak belah kepompongnya nih. Terbang, makhluk oleh yang baru, butterfly. Apa bahasa Arab yang kupu-kupu? Apa? Nah, setelah jadi kupu-kupu cantik indah, tidak lagi meliuk-liuk jalannya, terbang sudah bersayap. Apakah makannya masih daun? Enggak lagi, makan saripati bunga. Lah kita ini manusia insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jasad dari tanah, akal, hati, 7 level nafsu dan 7. Cari di internet 7 bagian nafsu. Ini waktu singkat ya. Nafsu, amarah, lawama, sufiyah, mulhimah, mutmain, rodiyah, mardah, kamilah. Sejam kalau kau kupas siko. 7 lapisan kolbu. Kolbun sadrun, sakofun, fuadun, sirun. Fuadun sirun ana. Kolbu ini berlapis-lapis. Nah itu. Maka di sini jamaah sekalian mungkin Allah Taala, kemudian nyawa kita dari Allah. Harus sejatinya manusia, maka ada saat puasa. Setelah itu Idul Fitri kembali ke fitrah suci. Nah, setelah Idul Fitri nanti setelah 1 Syawal ada lagi puasa sunat. Puasa sunnah. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadanan summa atbasita min Syawalin kana kasyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa full 1 bulan suci Ramadan, ya, full maksudnya ya, nggak katik fidyah, pokoknya nggak ada ini. Beda. Kalau perempuan ada halangan ya, ada head. Woi, kamu lanang ada halang enggak? Pernah halangan enggak? Kaget Cak Banci di dusun kami itu yang salon tuh. Ngapa enggak sholat si Robert? Aku halangan Pak Haji. Ya Allah. Banci baca halangan. Ngapa enggak sholat ke masjid? Halangan aja dia ya. Ucak-ucak ya. Anangino, anang Butino. Makanya diiringi dari 6 hari puasa Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Kenapa dibilang puasa setahun? Setahun itu berapa bulan? Coba aku ngajak berpikir. Di mana letak puasa setahun? 6 hari ku ajak setahun. Ada rahasia Allah di situ, hadis itu. Ada makna yang tersirat, dari yang tersurat. Apa? 1 hari kita puasa di bulan Syawal itu nilainya 2 bulan. 6 hari kan? 6 kali 2? Nah itu. Dapat ilmu enggak malam ini? Dapat. Itu setahun namanya. Rugi. Ada sanggup puasa setiap hari setahun? Makanya juga malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah anda
kamu siapakah? Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa asbabun nuzul ayat ini? Ada yang tahu? Aku nak. Kamu kelas berapa? Tahu tak? Asbabun nuzul sebab turun ayat ini. Rasulullah bercerita, ada seorang Bani Israel namanya Nabi Sam'un Al-Ghazi. Kalau istilah kitab Taurat, kitab Injil Perjanjian Lama, kalau yang Benyamin S masih hidup dulu ya, Samson Delilah. Pernah dengar Samson? Yang kuat itu nah. Cuma kalah dicabut bulu ketek sama istri kan. Akhirnya hilang kan kekuatannya. Memang ada itu Nabi itu. Nabi Bani Israel dan Sam'un Al-Ghazi. Minum tangan kanan deh. Kayak masuk jin nih. Minta ruqyah sama Abah Hendri dulu. Senjatanya pedangnya terbuat dari unta, rahang unta. Berperang di jalan Allah, memusuhi orang-orang kafir sambil puasa. Nilainya sama dengan 1000 bulan. Aji sahabat Nabi. Yang kena 1000 bulan umur kita ni umat Rasulullah kecil-kecil, pendek-pendek umur 63 70 lah. Wassalam sudah kan? Lah balik tidak. Bagaimana Rasulullah nyaingnya pahala Sam'un Al-Ghazi itu? Turun ayat. Malaikat Jibril turun. Inna anzalnahu fi itu asbabun nuzulnya. Jadi kita beribadah malam hari ini, baca Quran, iktikaf di musola atau di masjid di sini. Nilainya 1000 bulan. 1000 bulan tuh 83 tahun lebih kurang. Jarang panjang umur 83 tahun sekarang. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Malaikat turun dipimpin malaikat Jibril. Seluruh bumi ini penuh. Hanya Allah yang tahu, jutaan malaikat ya, triliunan. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya mereka. Salamuni hatta matla'il fajar. Salam sejahtera hingga terbit fajar. Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan. Ya macam-macam. Kalau dalam kitab ulama itu ya digambarkan Lailatul Qadar itu malam itu hening. Kalau kamu dibuka kaulah mata hati yang bersih, pohon-pohon itu sujud. Banyu itu ya jadi seperti cincau, tahu cincau? Cincau? Cincau, tahu cincau tak? Jangan dikira ini pohon-pohon terpa angin, bendera tiup angin itu berzikir semua itu. Tapi kita tak memahami, ada di Quran itu kan bahasa tasbih mereka. Jamaah sekalian, jadi malam Lailatul Qadar ini guna sebaik-baiknya. Itu saja. Mudah-mudahan kita 1 bulan paket mulai dari Rejab berceramah kan 1 bulan kembali ke fitrah. Jadi kita kembali ke fitrah seperti bayi baru lahir dari perut emaknya. Seperti kain putih tanpa noda dan dosa dan celah. Itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Selamat berlibur nanti tanggal 15 balik ya. Ada yang dari Oki tak sini? Okinya di mana, Dek? Aku ini orang Cengal, daerah Tung Selapan. Kamu dari mana? Oh, Kayu Agung. Moli Monai. Moli Monai. Oh, Oki mana? Hah? Kayu Agung juga? Nggak ada orang Tung Selapan, orang Pampangan. SP Padang, ada tak? Oh, nggak ada ya. Itu saja ya. Apabila ada pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Apabila kata-kata Abah Hendri Kusnadi melukai hati, nak kemana ubat yang pacak dicari? Keluar bahasa Tung Selapan ya. Jauh. Anak boromai ramah kalau Tung Selapan ini jauh ya. Jauh itu yo artinya. Daun ubi kayu, daun selasi. Thank you. Diucapkan terima kasih. Alangkah lemak kalau kita berbuka ada buah papaya dibuat es buah dicampur dengan es batu. Acad aku melanjut pantunnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa yang Bilal? Ya udah. Ya monggo ya.